Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Mitra Putri. Nah, saya adalah seorang mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah materi di dalam video kesekian kalinya. Dan materinya itu adalah KTN. Nah, apa itu KTN? Jangan lupa disimak ya sampai habis. Oke teman-teman, kita merujuk kepada kata KTN atau KTN. Itu singkatan dari Komisi Tiga Negara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih dalam tentang KTN, itu ada perjalanan sejarahnya tentang KTN itu sendiri. Nah, pada awal mula tahun 1947, utamanya pada tanggal 21 Juli tahun 1947, itu Belanda melancarkan aksi namanya polisionel. Nah, polisionel ini pada saat ini dikenal dengan namanya itu agresi militer 1 yang kita kenal pada saat ini, agresi militer 1. Nah, agresi militer 1 yang dilancarkan oleh Belanda ini tujuannya itu adalah menguasai Jawa dan Madura. Nah, pada saat itu bangsa Belanda melancarkan agresi militer 1 yang berangkat dari Jakarta, dan dari Bandung itu berusaha untuk menguasai wilayah Jawa Barat. Lalu ketika pasukan Belanda yang dari Surabaya itu mereka akan menguasai Madura. Nah, ketika Belanda melancarkan agresi militer 1 atau polisionelnya tersebut di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat dan Madura, itu menimbulkan aksi-aksi negatif maksudnya respon negatif dari berbagai negara, terutamanya yang memiliki partisipasi rasa simpatik terhadap bangsa Indonesia seperti negara Arab, India, Burma. Itu memberikan respon yang negatif terhadap adanya agresi militer 1 yang dilakukan oleh bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia sudah mendapatkan dukungan dari negara Arab, Australia, India, Burma, lalu beberapa negara tersebut memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia dengan cara membantu mereka. Dan ketika itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 Agustus tahun 1947 itu mengeluarkan sebuah pernyataan untuk memberhentikan aksi tembak-menembak yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia atau aksi tembak-menembak di agresi militer 1. Nah, ketika adanya pernyataan dari PBB tersebut, itu didukung oleh beberapa negara. Nah, Indonesia itu juga menarik perhatian bangsa Australia atau negara Australia, di mana pada saat penyelidikan terhadap kasus pembunuhan yang dialami oleh tentara Australia karena serdadu Jepang, itu bangsa Indonesia itu memberikan dukungan penuh terhadap penyelidikan tersebut, sehingganya bangsa Australia itu memberikan dukungan balik terhadap aksi pemberhentian tembak-menembak tersebut, dan aksinya akhirnya dikeluarkan oleh Dewan PBB pada tanggal yang telah saya sebutkan tadi, yaitu tanggal 8 Agustus tahun 1947. Lalu tindak lanjut dari aksi yang telah dikeluarkan oleh PBB tersebut, yaitu aksi gencatan senjata agar agresi militer 1 itu diberhentikan, itu adalah PBB mengeluarkan adanya KTN atau Komisi Tiga Negara. Nah, Komisi Tiga Negara ini ditujukan untuk mengawasi adanya gencatan senjata. Nah, di dalam Komisi Tiga Negara ini itu ada 3 negara penting. Nah, 3 negara penting ini akan saya sebutkan. 3 negara penting itu diantara lain yang pertama itu adalah Belgia. Kalian tahu Belgia? Nah, negara Belgia itu ditunjuk oleh negara Belanda dan dipimpin oleh Paul van Zielen. Lalu yang kedua itu adalah negara Australia. Nah, negara Australia ini dipilih oleh negara Indonesia dan dipimpin oleh Richard Kirby. Lalu yang ketiga itu ada negara Amerika Serikat. Nah, negara Amerika Serikat ini dipimpin oleh bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda, lalu dipimpin oleh Frank Graham. Lalu tujuan utama dari KTN itu sendiri itu adalah untuk mengawasi tindakan penghentian tembak-menembak yang terjadi pada agresi militer 1. Ini sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Lalu tentunya masalah agresi militer 1 yang terjadi di Indonesia itu sendiri sekarang pada waktu
telah menjadi masalah internasional, sehingga ketika setelah adanya tindakan penghentian tembak menembak itu, Dewan Keamanan PBB membawa bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda itu dalam perjanjian Renville. Nah, KTN itu sendiri bukan hanya memberikan dampak positif seperti perjanjian Renville, lalu seperti adanya masalah ini dianggap menjadi masalah internasional, bukan hanya itu, tetapi pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang diselenggarakan pada KTN ini juga memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Salah satunya itu adalah mengembalikan para pemimpin bangsa Indonesia yang pada saat itu tuh ditawan oleh bangsa Belanda. Nah, memang sejak didirikannya awal Komisi 3 Negara tersebut, bangsa Belanda itu sudah mempersulit dari awal-awal karena bangsa Belanda itu ingin meluncurkan agresi militer satunya, tetapi itu dilawan gitu oleh bangsa Indonesia, lalu dibantu oleh Dewan Keamanan PBB. Lalu 4 hari setelah berdirinya Komisi 3 Negara atau KTN, itu bangsa Belanda menentukan sebuah atau mendelegasikan namanya itu garis Dekarsai, garis wilayah Dekarsai, atau yang disebut dengan Van de Broek atau Van de Lijn, Van Mook Line atau garis-garis batas. Nah, pada Van Mook Line itu sendiri, Belanda itu mengklaim bahwa daerah-daerah yang dikuasai dalam agresi militer satu itu berupa daerah-daerah yang berada di belakang pos-pos KNIL atau KL. Nah, padahal lokasi tersebut itu sangat strategis untuk Tentara Nasional Indonesia itu untuk melakukan perlawanan, sehingga sebenarnya lokasi itu tuh menjadi lokasi yang sangat strategis dan sangat luas gitu. Jadi TNI itu bisa leluasa di situ. Nah, ketika itu bangsa Belanda tuh menghambat dengan adanya Van Mook Line tersebut atau garis Dekarsai daerah. Oke guys, kita ke perjanjian Renville. Jadi perjanjian Renville itu adalah perjanjian yang mempertemukan bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Nah, perjanjian Renville ini diselenggarakan di kapal Renville milik USA atau Amerika Serikat, dan itu kapal itu yang sedang berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan tanggal 17 Januari tahun 1948. Nah, perjanjian Renville ini dihadiri oleh kedua negara. Nah, kedua negara seperti Belanda dan Indonesia. Lalu untuk Indonesia sendiri itu diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau PM Amir Syarifuddin. Terus kalau untuk Belanda itu diwakili oleh Abdul Karim Sastro Amijoyo. Nah, itu dia teman-teman. Jadi inti dari Komisi 3 Negara atau KTN itu sendiri itu adalah untuk membantu bangsa Indonesia untuk menghalau adanya agresi militer satu yang diselenggarakan oleh Belanda di Indonesia. Dan KTN itu sendiri banyak sekali memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia, terutamanya dalam pembebasan, dalam kedaulatan, dalam persatuan dan perdamaian. Dan KTN ini dibentuk oleh anggota-anggota PBB, sehingga resolusi PBB ini menghasilkan dampak positif terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila banyak sekali kalimat